Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen pengajar mata kuliah pemodelan statistika dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok EK3 akan mempresentasikan bab 3 penelitian kami dengan judul pemodelan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada masa pandemi COVID-19 dengan pendekatan Mars. Berikut anggota kelompok EK3. Yang pertama Mega Amelia dengan NIM 013, kemudian ada Rizky Kurniawan dengan NIM 032, yang ketiga ada saya sendiri Maulida Audrey dengan NIM 043, dan yang terakhir Gita Putri dengan NIM 053. Bab 3 Metode Penelitian. Metode dan sumber data. Penelitian ini menggunakan metode multivariate adaptive regression surveillance atau MARS. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahun 2020 yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur, jiwa tahun 2018 sampai 2020. Yang kita ambil sebagai penelitian adalah yang pada tahun 2020. Selanjutnya variabel penelitian ada dua variabel terikat dan variabel bebas. Yang variabel terikat itu Y, tingkat pengangguran terbuka, jenis datanya kontinu. Lalu variabel bebasnya X1 PDRB per kapita, jenis datanya kontinu. X2 UMK rupiah, kontinu. X3 indeks pembangunan manusia, kontinu. X4 jumlah penduduk per jiwa, kontinu. X5 total angkatan kerja, kontinu. Prosedur analisis data. Jadi berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan, maka langkah-langkah analisis yang dilakukan untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan tingkat pengangguran terbuka dan faktor-faktor yang mempengaruhi di Provinsi Jawa Timur dengan bantuan software SPSS dan disajikan ke dalam bentuk diagram scatter plot. Tujuannya di sini yaitu agar memudahkan membaca sebaran data dalam bentuk visual. Langkah kedua yaitu memodelkan data tingkat pengangguran terbuka berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan Mars. Dengan langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, menginputkan data ke dalam SPSS yang terdiri dari satu variabel respon, yaitu tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur, dan 5 variabel prediktor yang mempengaruhi. Yang kedua, memanggil data yang telah dimasukkan pada SPSS ke dalam software Mars. Yang ketiga, menentukan nilai fungsi basis atau BF, yaitu antara 10 sampai dengan 20. Yang keempat, menentukan maksimum interaksi atau MI, yaitu 1, 2, dan 3, dengan asumsi bahwa jika MI lebih besar dari 3 akan menghasilkan model yang semakin kompleks dan nilai GCV akan semakin meningkat. Yang kelima, menentukan minimum jarak antara titik notch atau minimum observasi atau MO sebesar 0, 1, 2, dan 3. Yang keenam, menentukan model terbaik yang dilakukan dengan trial and error sampai diperoleh model yang optimal, sehingga diperoleh basis fungsi atau BF yang berpengaruh signifikan dengan nilai GCV minimum. Setelah langkah 2 diselesaikan, maka selanjutnya yaitu ke langkah ketiga, yaitu menganalisis dan menginterpretasikan model berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur, dengan menyimpulkan hasil yang diperoleh dengan cara menjelaskan makna yang terkandung dari nilai-nilai setiap fungsi basis atau BF yang tercantum pada hasil model Mars terbaik. Kemudian berikut ini merupakan flowchart dari penelitian kami. Yang pertama, mempersiapkan data tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur dan variabel-variabel yang diduga berpengaruh.
Kemudian yang kedua, mendeskripsikan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur dan variabel-variabel yang diduga berpengaruh. Dan yang ketiga, memodelkan menggunakan Mars dengan kombinasi BF, MI, dan MO. Yang keempat, memilih model Mars terbaik. Yang kelima, menguji signifikansi parameter secara serentak dan parsial. Kemudian yang keenam, menginterpretasikan hasil dan menarik kesimpulan. Sekian presentasi bab 3 penelitian kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.